Selamat pagi, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Suhud Tumpal Sinaga. Kali ini kita akan melakukan satu simulasi tentang penyesuaian keterkaitan atau koreksi eh, correlative adjustment gitu ya, di dalam transfer pricing. Nah, misalkan dalam simulasi ini kita punya ada dua wajib pajak dalam negeri, ya ini anggaplah simulasi kita ini adalah eh, correlative adjustment untuk wajib pajak dalam negeri ya. Nah, ada dua wajib pajak dalam negeri, PTA dan PTB, katakan seperti itu, yang merupakan eh, dua pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dua pihak afiliasi gitu, mereka melakukan transaksi, kemudian nanti PTA-nya, si salah satu di antaranya, kedua pihak yang berafiliasi ini dilakukan koreksi oleh DJP gitu ya dalam pemeriksaan. Nah, misalkan kita buat simulasi di sini, misalkanlah PTA ini melakukan penjualan senilai 100 gitu. Penjualannya ini dilakukan nanti ke PTB gitu misalkan ya. Katakanlah anggaplah seluruh 100% dari penjualan PTA itu menjadi HPP dari PTB gitu ya. Jadi PTA melakukan penjualan kepada pihak afiliasinya dan itu tentu menjadi HPP nanti dari PTB gitu. Anggaplah seluruhnya 100%. Jadi tidak ada penjualan PTA kepada pihak ketiga dan tidak ada pembelian PTB dari pihak ketiga ya. Nah, sementara HPP dari PTA itu katakanlah itu seluruhnya dari pihak independen ya, jadi tidak ada hubungan afiliasi. Nah, anggaplah misalkan ini sebesar 60 sehingga PTA nanti akan punya laba bruto sebesar 100 dikurang 60 sama dengan 40 gitu ya. Lalu anggaplah biaya umum administrasinya sebesar 10 sehingga nanti PTA akan mempunyai laba neto sebesar 40 kurang 10 sama dengan 30. Sehingga dengan demikian PPh terutang PTA itu adalah dengan tarif 22% kali 30 sebesar 6,6 begitu misalkan ya. Nah, kemudian PTB ini dia melakukan pembelian tadi seluruhnya dari afiliasinya yaitu PTA sebesar 100, kemudian nanti anggaplah PTB ini kemudian melakukan penjualan kepada pihak ketiga lain sebesar 150 ya. Jadi dengan demikian PTB akan mendapat laba bruto sebesar 190 kurang 150. Lalu katakanlah dia punya biaya administrasi biaya umumnya sebesar 15 sehingga nanti laba netonya menjadi 50 dikurang 15 sama dengan 35 ya. Dengan demikian nanti PPh terutangnya dengan tarif 22% menjadi 7,7. Nah, begitu ya. Nah, kemudian suatu saat misalkan DJP melakukan pemeriksaan kepada PTA dan menemukan koreksi ya, koreksi atas transaksi hubungan istimewa, transaksi transaksi yang dilakukan oleh PTA kepada PTB yaitu dari penjualan sebesar 100 itu katakanlah dikoreksi oleh DJP sehingga semula 100 menjadi 120 begitu ya. Jadi ada 20 koreksinya. Oke, dengan demikian nanti yang lain-lain HPP sampai PPh terutan ke bawah itu sama saja seperti sebelumnya, kita tinggal copy saja. Nah, ini dia tetap 60 gitu ya, sehingga laba brutonya menjadi 120 kurang 60 sama dengan 60 dan biaya umumnya tetap 10 sehingga laba netonya 50 dan terakhir PPh terutangnya menjadi 11 gitu ya. Nah, ini adalah koreksi primer ya. Jadi yang dialami oleh PTA ini adalah koreksi primer dari transaksi transfer pricing yang dilakukan. Tentu saja besarnya sebenarnya sebesar 20 ya. Yaitu penjualan tadinya 100 menjadi 120. Nah, PTB sebagai lawan transaksi dari PTA itu berhak untuk mendapatkan penyesuaian keterkaitan ya. Mekanismenya dan persyaratannya sudah kita bahas dalam video pembelajaran sebelumnya. Nah, bagaimana penghitungannya? Jadi PTB ini tentu saja untuk penjualan dia tidak berubah ya karena ini dari pihak ketiga sebesar 150. Yang berubah adalah
HPP-nya. Tadinya 100 menjadi tadinya 100, ini sekarang menjadi 120 ya. Karena dia mendapat penyesuaian keterkaitan. Nah, ini namanya penyesuaian keterkaitan ya, berkaitan dengan koreksi yang dialami atau didapatkan oleh lawan transaksinya yaitu PTA gitu ya. Dikoreksi menjadi 120, nah di PTB juga dia mendapat penyesuaian keterkaitan menjadi sama sebesar 120 gitu ya. Nah, seterusnya ke bawah ini formulanya sama saja, kita tinggal copy. Nah, sekarang laba netonya menjadi 30, biaya umumnya tetap 15, laba neto menjadi 15, tadi laba bruto tadi 30 ya. Kemudian laba neto menjadi 15 sehingga PPH terutangnya menjadi 3,3. Nah, kalau kita hitung sebenarnya total PPH sebelum koreksi, PPH terutang dari PTA dan PTB itu sama dengan 6,6 tambah 7,7 sama dengan 14,3, dan total PPH terutang setelah koreksi dilakukan yaitu 11 ditambah 3,3. Ini sebenarnya sama saja ya, 14,3 ya. Dalam simulasi ini sebenarnya sama saja. Jadi artinya secara penerimaan perpajakan DJP atau negara itu tidak mendapat tambahan gitu ya. Tapi ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa transaksi transfer pricing itu tetap menggambarkan kewajaran dan kelaziman usaha atau yang kita kenal dengan prinsip arm's length ya. Jadi harus tetap dilakukan seperti ini untuk menjaga agar setiap transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi transfer pricing itu harus mengikuti kaidah dan koridor yang sudah ditentukan, yaitu dalam hal ini arm's length principle. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Jadi seperti yang semula sebelum dilakukan koreksi fiskal, ini juga sebenarnya sama, tetapi ini tidak boleh dilakukan. Dan sebenarnya ini hanya dalam satu contoh simulasi kita ini aja nih kebetulan sama persis ya. Dalam beberapa kasus lain nanti ini bisa jadi tidak sama ya. Misalkan salah satunya rugi ataupun yang lain-lain gitu ya. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sobat pembelajar, simulasi tentang penyesuaian keterkaitan, transfer pricing. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang.